wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Waloyo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Win Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Rabu 12 Oktober 2022, akan melaksanakan kegiatan PPL 2 RPP 3 di SDN 1 Kajar Gunem Kabupaten Rembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk disiapkan kelasnya. Siap, sudah mulai. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam, sehingga dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini sebelum kegiatan belajar dimulai, Pak Rohmat ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Berarti hari ini masuk semua nggih? Ya, sebelumnya silahkan anak-anak berdiri. Pak Rohmat ingin memeriksa kerapian. Jadi bajunya yang masih belum rapi silahkan ingatkan rasa cinta tanah air kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kita awali dengan menyanyikan lagu nasionalisme. Anak-anak dipersilahkan untuk berdiri. Apakah materi yang disampaikan oleh Pak Rohmat pada pertemuan yang kemarin masih ada yang ingat atau tidak? Saya, Pak. Ya, Mario silakan. Pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, di mana ada 4 kitab yang Pertemuan kali ini sebelum anak-anak masuk di materi, Pak Rohmat ingin memberikan motivasi, di mana dalam menuntut ilmu itu adalah suatu keharusan. Kanjeng Nabi nanti dawuh di dalam suatu hadis bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Setelah anak-anak menyaksikan dan menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, diharapkan nanti anak-anak mampu menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi daripada ingin menyampaikan bahwa pertemuan kali ini Pak Rohmat menggunakan strategi yang berbeda dalam pembelajaran yang sebelumnya, yaitu menggunakan strategi small group diskusi, yaitu diskusi kelompok kecil. Ingin mencoba penjajakan, ingin tahu bagaimana seberapa pengetahuan kalian terkait dengan indahnya bulan Ramadan. Ada yang tahu bulan Ramadan enggak? Kemudian secara istilah syariat, yaitu menahan untuk tidak makan dan tidak minum, serta dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan syarat dan rukun tertentu. Untuk lebih jelasnya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, silakan nanti diperhatikan baik-baik video yang ditayangkan oleh Pak Rohmat pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar pelajaran 4. Temanya adalah bulan Ramadan yang dengan segala sesuatu yang harus dikerjakan saat berpuasa. Di antaranya adalah niat. Karena videonya sudah ditayangkan, terus tugas untuk diskusi terkelompok juga sudah dibagikan, silakan untuk didiskusikan
diskusikan dengan kelompoknya Mas Rahmat. Cuma mengingatkan bahwa untuk tugas diskusi kelompok yang pertama tadi adalah berdiskusi tentang bagaimana hukumnya berpuasa tetapi tidak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Itu adalah tugas diskusi dari kelompok yang pertama. Apakah puasanya sah atau tidak? Silahkan dijelaskan dan diberikan argumen. Kemudian untuk tugas diskusi kelompok yang kedua, bagaimana cara menentukan awal datangnya bulan Ramadan. Karena sering kita jumpai bahwa dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan ada beberapa kelompok yang tidak bersama. Kemudian silahkan kalian diskusikan, kemudian apa sikap kalian dalam menanggapi hal tersebut. Itu adalah tugas diskusi untuk kelompok yang kedua. Mungkin ada yang tidak bisa, ada yang bisa didiskusikan, kemudian argumennya disamakan, satu persepsi. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Kesepakatan awal kita tadi bahwa yang maju pertama kali untuk menyampaikan hasil diskusi adalah kelompok yang pertama. Untuk juru bicara kelompok pertama silakan untuk tampil ke depan. Ayo silakan. Ya, Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu sebagai berikut. Hukum berpuasa tapi tidak sholat, yaitu tetap sah dan wajib untuk dilakukan. Tidak sholat bukanlah sesuatu yang membatalkan puasa. Namun ketika kita meninggalkan sholat fardu maka akan mendapat dosa. Ketentuan bahwa puasa wajib dilakukan bagi setiap muslim. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Mungkin dari hasil diskusi dari kelompok pertama ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak berarti silakan kelompok pertama kembali ke tempat, dilanjut untuk yang kelompok kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Tolong diperhatikan, kalau ada yang nanti yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4 atau tidak? Kalau tidak silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang keempat. Itu tadi hasil diskusi dari keempat kelompok. Jadi tadi setiap kelompok sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya melalui juru bicara masing-masing. Sebelum Pak Rahmat masuk pada kegiatan berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang masih mengganjal, silakan untuk ditanyakan. Saya Pak. Ya, Tika, silakan ditanyakan. Apakah jika kita lupa makan dan minum puasa kita batal? Apakah jika kita lupa makan dan minum saat berpuasa, puasa kita batal? Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin? Saya Pak. Ya, Dewi. Jika seseorang dalam keadaan sakit di bulan Ramadan, apakah harus tetap berpuasa atau tidak? Ulangi bagaimana? Bagaimana jika seseorang dalam keadaan sakit di bulan Ramadan, apakah harus tetap berpuasa atau tidak? Ya, menjawab pertanyaan yang pertama. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan teman-teman kalian, ada atau tidak? Tidak. Jadi pertanyaan yang pertama tadi Vika bertanya bahwa ketika kita lupa saat berpuasa kita makan dan minum, itu puasa kita batal atau tidak. Berdasarkan ketentuan tadi disebutkan bahwa yang membatalkan puasa yaitu adalah makan dan minum secara sengaja.
Kalau lupa berarti puasa kita tetap sah dan tidak batal. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi Dewi bertanya bahwa bagaimana jika seseorang yang sedang berpuasa tiba-tiba sakit, apakah orang tersebut wajib melanjutkan puasanya atau tidak? Jadi jawabannya seperti ini. Ketika seseorang sakit, dengan ada harapan orang tersebut untuk sembuh, maka dia tidak wajib untuk berpuasa, akan tetapi wajib untuk mengqodoknya, yaitu mengganti puasanya di hari yang lain. Kemudian ketika orang tersebut sakitnya parah dan tidak ada harapan untuk sembuh, tidak wajib untuk melanjutkan puasanya, namun tetap wajib untuk membayar fidyah. Baik, untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dan mengetahui pemahaman kalian dalam menerima materi pada pertemuan kali ini, silahkan dikerjakan LKPD yang dibagikan oleh Pak Roman. Nanti silahkan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek temannya, karena ini bukan tugas diskusi, tapi adalah tugas pribadi. Waktu untuk mengerjakannya kurang lebih 15 menit. Sudah? Kalau sudah, silahkan perwakilan setiap kelompok untuk mengumpulkan lembar jawabnya. Silakan untuk dikumpulkan ke depan. Yaitu kita akan merefleksi, mengevaluasi dan menyimpulkan pertemuan pembelajaran pada kegiatan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita belajar tentang tema indahnya bulan Ramadan. Yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah puasa di bulan Ramadan, di mana kegiatan puasa di bulan Ramadan adalah wajib sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan seluruh perintah dan ajaran Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Agar predikat puasa kita dinilai baik dan benar, maka kita tentunya harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu kita harus mengetahui apa itu syarat wajibnya puasa, apa syarat sahnya puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian hikmah daripada menjalankan ibadah puasa. Mungkin dari kesimpulan tadi ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Nah, berarti sudah jelas, Baik, kalau sudah jelas, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13, maka tugasnya di rumah yaitu silakan dibuka LKS-nya halaman 42. Ada poin A, B, dan C, halaman 42 LKS-nya untuk dikerjakan. Pertemuan pada kali ini kita akhiri sekian. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.